Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Safitri, NIM 5041800. Saya berasal dari Manajemen Keuangan Syariah Lokal 4C UIN STS Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya dari kelompok 1, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan seperti dalam perusahaan jasa. Pada umumnya, laporan keuangan yang disusun dalam perusahaan dagang meliputi: yang pertama, laporan laba rugi; yang kedua, laporan perubahan modal; yang ketiga, neraca; dan yang keempat, laporan arus kas. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan: yang pertama, pihak eksternal terdiri dari pihak manajemen dan pihak perusahaan; dan yang kedua, pihak eksternal terdiri dari investor, kreditor, pemerintah, dan karyawan. Laporan keuangan terdiri dari 4 laporan dasar, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perusahaan perubahan modal atau laba ditahan, dan laporan arus kas. Laporan neraca berguna untuk menimbang posisi keuangan perusahaan. Ada sisi kiri untuk aset dan sisi kanan untuk kewajiban dan ekuitas. Dalam istilah akuntansi, kadang-kadang aset disebut sebagai aktiva, sedangkan kewajiban disebut pasifah atau liabilitas. Yang sudah kelompok 2, yaitu laporan laba rugi. Pengertian laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam suatu periode akuntansi. Kedua, fungsi dan tujuan laporan laba rugi. Yang pertama, untuk memberikan informasi manajemen mengenai jumlah total pajak yang harus dibayar dari suatu entitas bisnis. Yang kedua, untuk memberikan informasi mengenai kondisi suatu perusahaan, apakah memperoleh laba atau rugi pada setiap periode akuntansi. Yang ketiga, menjadi bahan referensi untuk evaluasi pihak manajemen perusahaan untuk menentukan berbagai langkah yang harus diambil di periode berikutnya. Yang keempat, menjadi sumber informasi mengenai tingkat keberhasilan perusahaan dalam menentukan besarnya biaya perusahaan. Yang ketiga, manfaat dari laporan laba rugi. Yang pertama, mengevaluasi kinerja perusahaan sebelumnya. Yang kedua, mengembangkan perusahaan. Yang ketiga, melihat risiko. Yang keempat, tolak ukur perusahaan. Yang kelima, menganalisis strategi perusahaan. Yang B, perubahan modal. Perubahan modal adalah pencatatan perubahan keuangan yang terjadi di perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu sehingga memudahkan kinerja perusahaan. Yang pertama, fungsi laporan perubahan modal. Yang pertama, membantu pihak yang berkompeten dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua, mengetahui besarnya sebuah perusahaan, rasio ekuitas atau modal usahanya. Yang kedua, tujuan laporan perubahan modal, yaitu untuk bisa mengiktisarkan aktiva pembayaran dan suatu investor, dan juga dana yang dihasilkan sepanjang satu periode akuntansi, dan menyajikan sebuah pengungkapan perubahan modal kerja. Yang tiga, pajak penghasilan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagian
besarnya kemakmuran rakyat. Dan yang dari kelompok 3 yaitu arti penting dan kegunaan analisis BIP atau break-even point. Break-even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian, atau dengan kata lain total biaya sama dengan total penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Yang B, hubungan volume, biaya, dan laba. Hubungan antara biaya, volume, dan laba memegang peranan yang sangat penting, sehingga dalam pemilihan alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang, manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat berbagai laba yang akan datang. 3 faktor yang mempengaruhi laba. Yang pertama, untuk produk yang dijual dipengaruh terhadap volume produksi atau jasa tertentu. Yang kedua, harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan produk dan atau jasa bersangkutan. Yang ketiga, biaya produk adalah biaya yang timbul dari perolehan atau untuk mengelola suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. Yang C, analisis break-even point. Break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Break-even point atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk, atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Yang D, shutdown point, merupakan suatu titik pada break-even chart yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama besarnya dengan total biaya tunai yang dikeluarkan perusahaan. Shutdown point sama dengan biaya tetap tunai dikali 100 dibagi rasio kontribusi margin. Rasio kontribusi margin sama dengan 1 dikurang visi dibagi P. Kelompok 4, pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan. A. Pengertian analisis rasio keuangan. Pengertian rasio keuangan menurut James C. Van Hartney merupakan indeks yang berhubungan dengan 2 akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Jadi, rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi dengan angka lainnya. Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam satu periode, apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Contoh perbandingan angka rasio misalnya antara total aktiva lancar dengan kewajiban lancar, atau antara total aktiva dengan total utang. 2. Rasio keuangan utama. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dan yang kedua, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dan yang keempat adalah rasio leverage atau rasio solvabilitas.
Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Kelompok 5, yang A, pengertian manajemen modal kerja. Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu yang pendek. Sedangkan manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek atau current asset. Yang B, konsep modal kerja. Yang pertama ada konsep kuantitatif, menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, suap berharga, piutang, persediaan, atau keseluruhan daripada jumlah aktiva lancar. Yang kedua, konsep kualitatif. Modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dan utang lancar. Yang ketiga, ada konsep fungsional, adalah yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada saat ini sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan. Yang C, arti penting dan tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama, bahwa kegiatan seseorang manajemen keuangan tidak banyak dalam kegiatan operasional. Yang kedua, investasi dalam aktiva lancar. Yang ketiga, terdapat hubungan yang sangat erat, dan lain-lain. Yang D, jenis-jenis modal kerja. Yang pertama ada modal kerja permanen, dan yang kedua ada modal kerja fleksibel. Yang E, sumber modal kerja. Yang pertama hasil operasi perusahaan, yang kedua keuntungan perusahaan dalam penjualan surat berharga, yang ketiga penjualan saham, yang keempat penjualan aktiva tetap, yang kelima penjualan obligasi, dan lain-lain. Yang F, komponen modal kerja. Yang pertama aktiva lancar terdiri dari kas, investasi jangka pendek, wechsel, dan piutang. Yang kedua ada utang lancar. Kelompok 6 yaitu A, analisis kebutuhan modal kerja. Analisis kebutuhan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dan penggunaan perusahaan. Modal kerja dibutuhkan untuk membiayai kegiatan pokok perusahaan dibandingkan dengan modal tetap. Maka modal kerja sifatnya lebih fleksibel. Jumlah modal kerja lebih mudah diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan. Elemen-elemen modal kerja mudah berubah-ubah. Modal kerja dapat dibedakan menjadi 3 konsep, yaitu pertama konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, yang ketiga konsep fungsional. Metode penentu besarnya modal kerja. Yang pertama metode kepribadian dana, yang kedua metode perputaran modal kas. Yang B, analisis pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan pada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan analisis. Unsur-unsur modal kerja. Yang pertama pembiayaan likuiditas, yang kedua pembiayaan piutang, yang ketiga pembiayaan persediaan. Kelompok 7 yang A, motif memegang uang. Yang pertama motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, yang ketiga motif spekulasi. Yang B, pengertian anggaran dan anggaran kas. Yang pertama pengertian anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu. Ciri-ciri anggaran. Yang pertama dinyatakan dalam satuan uang,
Yang kedua, umumnya mencakup waktu periode. Yang ketiga, mengandung komponen. Yang keempat, usulan harus disetujui penjabat. Yang kelima, diubah secara spesifik. Yang keenam, harus dianalisis penyebabnya. Tujuan anggaran dan jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran kompensif. Yang kedua, anggaran parsial. Yang ketiga, anggaran operasional. Dan yang keempat, anggaran keuangan. Anggaran kas. Kas merupakan alat pembayaran yang staf dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Yang tujuan anggaran kas, yang pertama, memberikan taksiran posisi kas. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. Yang ketiga, menentukan kebutuhan pembiayaan. Yang keempat, menjelaskan kas. Yang kelima, sebagai dasar kegiatan pemberian kredit. Kelompok 8, manajemen kas yang efisien. Yang pertama, pengertian kas. Kas merupakan salah satu kegiatan dari aktiva yang paling liquid atau paling lancar yang bisa dipergunakan secara segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan kas. Kas adalah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan bersih kas. Yang pertama, perimbangan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Yang kedua, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga, adanya hubungan yang baik dengan bank. 3. Strategi dalam manajemen kas. Yang pertama, ada memperlambat pembayaran hutang. Yang kedua, mempercepat pengumpulan piutang. Yang B, modal manajemen kas. Cara lain yang dapat ditempuh perusahaan untuk menurunkan jumlah kebutuhan operasi kas adalah dengan jalan mempercepat pengumpulan piutang. Yang pertama, modal persediaan. Yang kedua, model Miller dan Orr. Konsumsi Miller dan Orr ada 5. Yang pertama, aliran kas harian, random, dan sulit diramalkan. Yang kedua, transfer dari dan kesekuritas cepat. Yang ketiga, tren musiman dan skill tidak dipertimbangkan. Yang keempat, biaya pembelian dan penjualan sekuritas tetap. Yang kelima, struktur termin, tingkat bunga flat dan tingkat bunga tidak berubah-ubah. Kelompok 9, pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pembelian kredit terhadap debitur yang membayar pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. B. Jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha adalah sejumlah pembelian kredit dari pelanggan. Yang kedua, wesel tagih. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Yang ketiga, piutang lain-lain. Piutang lain-lain adalah mencakup selain piutang dagang, yakni piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Yang C. Pengelolaan piutang. Dalam pelaksanaan pengelolaan piutang perlu adanya suatu kegiatan pengelolaan piutang dengan meliputi pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, standar kredit. Yang kedua, syarat kredit. Yang ketiga, kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. D. Perputaran piutang. Perputaran piutang
nilai dari perputaran piutang tergantung dari syarat pembayaran piutang tersebut. Yang E, meningkatkan omset dengan kredit. Menawarkan produk dengan cara membayar kredit adalah salah satu strategi penjualan yang umum dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Kelompok 10. Yang A, return trade-off. A, pengertian risk atau resiko. Resiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Resiko yang tidak dapat diatasi perusahaan biasanya karena tidak dapat dikontrol oleh perusahaan. Resiko yang ada di perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 resiko. Yang pertama resiko individual, yang kedua resiko perusahaan, yang ketiga resiko pasar. B, pengertian return atau pengembalian. Pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Beberapa pengertian return yang lain. Yang pertama return of equity, yang kedua return of capital, yang ketiga return of investment, yang keempat return of invested capital. Yang C, hubungan antara risiko dengan pengembalian. Yang pertama bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi pengembalian maka semakin tinggi risiko, dan lain-lain. B, kebijakan piutang. Yang A, piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Piutang salah satu jenis transaksi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhubungan pada seseorang. Piutang muncul akibat terjadinya penjualan kredit. Yang B, pengelolaan piutang. Piutang lancar, piutang tidak lancar, piutang yang dihapuskan, dan piutang dicadangkan. Yang C, jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang dagang, yang kedua ada piutang wesel, dan yang ketiga ada piutang bukan dagang atau piutang lain-lain. Kelompok 11, pengertian persediaan. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Yang B, jenis-jenis persediaan. Yang pertama ada bed stock atau lot size inventory adalah persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat barang-barang dalam jumlah besar. Yang kedua ada fluctuation stock adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang tidak dapat diramalkan. Yang ketiga, anticipation stock adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan. Yang C, tujuan dan fungsi persediaan. Yang pertama, tujuan persediaan untuk merencanakan tingkat optimal investasi persediaan dan mempertahankan tingkat optimal tersebut melalui persediaan. Yang kedua, fungsi persediaan. Yang ada 3, yang pertama fungsi doubling, yang kedua fungsi economic size, yang ketiga fungsi antisipasi. Yang D, penilaian pengelolaan fisik sistem akuntansi persediaan. Satu, penilaian persediaan terdiri dari yang pertama penilaian dengan pendekatan arus harga pokok, yang kedua FIFO, first in first out atau masuk pertama keluar pertama, yang kedua LIFO atau last in first out, masuk terakhir keluar pertama. Yang kedua pengolahan fisik persediaan. Yang pertama pemisahan tugas, yang kedua penyelenggaraan pertanggungjawaban, yang ketiga verifikasi intern yang independen, yang keempat prosedur dokumentasian. Yang ketiga, sistem akuntansi persediaan terdiri dari yang pertama perpetual, yang kedua periodik. Kelompok 12. Yang A, manfaat investasi pada persediaan. Yang pertama, manfaat diskon kuantitas. Yang kedua, menghindari kekurangan bahan.
Yang ketiga, manfaat pemasaran. Yang B, karakteristik biaya-biaya dalam persediaan. Yang pertama ada biaya penyimpanan, yang kedua biaya pemasaran atau pembelian, yang ketiga biaya yang timbul akibat perusahaan kehabisan persediaan. Yang C, model persediaan optimal. Yang pertama, model persediaan kuantitas pesanan ekonomis. Yang kedua, model persediaan dengan pesanan tertunda. Yang ketiga, model persediaan dengan diskon kuantitas. Yang keempat, model persediaan dengan penerimaan bertahap. Yang D, reorder point. Reorder point adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Kelompok 13. Yang A, pengertian pendanaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Pengeluaran jangka pendek meliputi yang pertama, dana yang ditanam dalam persediaan. Yang kedua, pengeluaran untuk membayarkan upah dan gaji pegawai. Yang ketiga, serta biaya operasional lainnya. B, tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Yang pertama ada pendanaan spontan. Yang kedua ada pendanaan tidak spontan atau yang memerlukan negosiasi. Yang C, suku bunga efektif. Suku bunga efektif sederhana adalah suku bunga pinjaman atau produk keuangan yang disajikan kembali dari suku bunga nominal dan dinyatakan sebagai suku bunga ekuivalen. Sekian penjelasan dari saya. Apakah ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.